Nah, itu bekas kebakaran. Di sini tuh sekarang sepi banget. Nah, sampai ke sana kebakarannya. Sampai sini kebakarannya. Jadi dari sini kita bisa melihat langsung ada Gunung Batok. Kemudian di sini Gunung Bromo dan di ujung sana tuh kelihatan puncak Gunung Semeru ya. Sampai ke sini bahkan ya. Nih, bahkan di sini ada bekas kebakaran. Luar biasa, luar biasa. Di sini tuh awalnya tuh rimbun banget, teman-teman. Sekarang udah benar-benar kebakar ya. Hangus. Harus kita dorong nampaknya. Ah, oh, gak motor gue selip, teman-teman. Ini benar-benar nggak ada orang, cuma beberapa orang doang. Astaga, sampai segini ya. Titik awal api 6 September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, serta dipermudah semua urusannya. Oke teman-teman, kali ini gue bakal bawa kalian jalan ke Gunung Bromo untuk melihat situasi terkini Gunung Bromo pasca musibah kebakaran beberapa waktu yang lalu. Sangat disayangkan memang gunung seindah itu harus hangus hanya karena, ya kalian tahulah ya penyebabnya apa. Nah, untuk masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, itu kalian bisa dari beberapa kota, di antaranya yaitu dari Malang, Pasuruan, dan Probolinggo. Dan kebetulan sekarang gue start dari kota Probolinggo. Dan jarak dari kota Probolinggo ke Gunung Bromo kurang lebih sekitar 43 km. Dengan waktu tempuh perjalanan 1 jam lebih dikit lah ya. Dan titik pertama yang bakal gue kunjungi yaitu Seruni Point, yang mana Seruni Point itu merupakan titik terbaik untuk menyaksikan sunrise sekaligus melihat keindahan pemandangan Gunung Bromo. Dan gue mau melihat seperti apa sih kondisinya sekarang. Dan selanjutnya gue bakal turun menyusuri lautan pasir menuju ke Bukit Teletabis yang merupakan titik awal musibah kebakaran itu terjadi. Nah, gue juga mau melihat nih kondisinya sekarang seperti apa. Dan gue juga mau melihat sejauh mana sih dampak musibah kebakaran ini terhadap pariwisata di Gunung Bromo itu sendiri. Oke teman-teman, kali ini gue sudah berada di daerah Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Dan lihat teman-teman, bukit-bukit di sekitar sini juga ternyata ikut kebakar ya. Kayak bukit yang di sebelah sini. Tuh, hangus. Padahal awalnya bukit ini tuh hijau banget. Sangat luar biasa sekali ya efek kebakaran itu.
Bahkan di atas itu masih ada kayak asap-asap gitu ya teman-teman. Nah yang di sebelah sini juga. Padahal daerah ini tuh jauh banget sih dari Bukit Teletabis tuh, kayak berseberangan gitu. Dan tadi sepanjang jalan gue sudah melihat hilir mudik mobil-mobil jeep. Nah seperti yang di depan itu, kemungkinan wisata Gunung Bromo sudah dibuka kembali ya. Tapi kayaknya tidak seramai seperti biasanya. Kalau di weekend sebelum terjadi kebakaran itu biasanya tuh jalanan itu penuh banget dengan hilir mudik jeep ya, baik yang naik maupun yang turun. Tapi kebanyakan yang turun karena biasanya tuh jeep itu mereka naik pada dini hari sekitar pukul 2 atau bahkan pukul 1 dini hari ya. Nah ini kelihatannya teman-teman bukitnya gosong, sangat disayangkan ya. Nah itu di depan bukit yang di sebelah sana juga sama-sama gosong. Dan wah ini belokannya mantap. Nah terlihat jelas teman-teman bukit yang tadi ya di depan sini tuh. Kalau kalian dengar suara motor gue, suaranya tuh keras banget. Ini karena gue menggunakan gigi 2 dan gigi 1 ya, jadi nggak bisa kalau gigi 3 kena, kecuali kalau ada turunan sedikit kayak gini nih. Ini sedikit menurun, sekarang datar lagi, tapi nanti di depan bakal nanjak lagi ya, dan tanjakannya pun nggak main-main. Ya namanya juga di gunung sih, curam dan lumayan cukup tajam ya. Nah ini tanjakan sambil belok dan lumayan cukup panjang. Nanjak lagi teman-teman. Oke teman-teman, kali ini gue sudah berada di pertigaan. Untuk ke sebelah kiri itu kelihatan pasir Gunung Bromo, dan ini kita ambil ke kanan dulu ya, ke arah Seruni Point. Nah jadi nanti setelah dari Seruni Point baru gue bakal turun ke lautan pasir ke arah Bukit Teletabis ya. Oke teman-teman, kali ini gue sedang berada di parkiran Seruni Point ya. Dan kita mau jalan-jalan melihat kondisi Gunung Bromo pasca kebakaran. Bisa dilihat di sini tuh sekarang sepi banget. Yang biasanya tuh di sini parkiran tuh penuh banget ya teman-teman. Sekarang cuman ada 1, 2, 3 motor doang ya. Nah ini kondisi Gunung Bromo sekarang. Kita lihat. Terlihat di bawah ya. Nah itu bekas kebakaran. Sebelah sana ya, kalau misalkan bisa kita lihat. Nanti kita coba lihat ke atas, ke tempat biasanya gue camping. Nah sampai ke sana kebakarannya. Nanti kita coba naik ke atas ya. Dan teman-teman, untuk Taman Nasional Gunung Bromo ini sudah dibuka kembali ya dari hari Selasa kemarin. Jadi buat kalian yang punya agenda ke Gunung Bromo dalam waktu dekat ini, silahkan bisa berkunjung kembali ya. Dan nampaknya jeep juga sudah mulai beroperasi.
Namun karena efek musibah kebakaran kemarin, jadi ya sekarang pengunjung masih sepi. Padahal di hari-hari biasa, di weekend terutama, ini biasanya tuh penuh banget parkiran di sini. Sekarang kita mau ngopi-ngopi cantik dulu bentar sebelum kita naik nanti ke atas ya. Oke, sekarang gue mau naik ke Surni Point ya, jalan kaki lumayan, jalanannya nanjak. Ini tuh bisa naik ojek sama naik kuda biasanya, cuman karena sekarang tuh pengunjung masih sepi, jadi mau nggak mau kita harus jalan. Dan bisa kita lihat ya, ini yang awalnya bukit yang ini tuh hijau banget. Sekarang jadi seperti ini. Tuh. Bekas-bekas kebakaran ya. Ya, untungnya ada mobil lewat, jadi kita ikut numpang ke atas. Sampai sini kebakaran. Oke. Yes. Pak, makasih ya. Halo Jing. Hei, lu anjing. Hei anjing. Lu anjing. Oh. Ya, alhamdulillah teman-teman ya. Tadi kita dikasih tumpang sama bapak-bapak baik tadi ya. Ada mobil jadi kita nggak perlu jalan kaki. Sekarang kita tinggal naik ke anak tangga ini untuk naik ke Seruni Point ya. Dan ya teman-teman bisa dilihat, ternyata kebakarannya dari Bukit Teletabis itu sampai ke sini ya. Ini sisa-sisa kebakaran. Mengerikan sekali. Dan tadi juga gue ngelihat ada beberapa pengunjung ya. Ada cuman ya paling nggak lebih dari 10 yang sudah mulai berkunjung ke Seruni Point ini. Jadi buat kalian yang sudah ada agenda ke Gunung Bromo, silahkan datang karena Gunung Bromo sudah dibuka kembali ya.
Nah, ini dia teman-teman, best view Gunung Bromo ya dari Surni Point. Jadi dari sini kita bisa melihat langsung ada Gunung Batok. Kemudian di sini Gunung Bromo dan di ujung sana tuh kelihatan puncak Gunung Semeru ya. Dan bisa dilihat juga tuh bekas-bekas kebakaran di sekeliling wilayah Gunung Bromo. Nah, Bukit Teletabis tuh di situ di balik kawah Bromo kelihatan ya. Di bawah-bawahnya tuh bekas hitam-hitam gitu. Nah, di atas-atasnya juga masih hitam. Sayang banget ya, gunung seindah ini harus hangus terbakar hanya karena gara-gara ya kalian tahu sendiri lah ya penyebabnya apa. Dan ya mudah-mudahan gue berharap sih sekarang hujan cepat turun sehingga pemulihannya juga bisa cepat selesai ya. Namun apapun itu, jadi sekali lagi buat kalian yang ingin berwisata ke Gunung Bromo, sekarang Gunung Bromo sudah buka kembali ya. Dan terlihat di bawah juga ada jeep-jeep, cuman tidak sepenuh seperti biasa ya. Nanti kita coba turun ke sana, tapi sebelumnya kita naik dulu ke atas sana ke Survey Point, tempat camping di atas. Apakah masih bisa buat camping atau enggak? Coba nanti kita lihat ya. Yuk. Nah, ini ke bawah langsung jurang ya. Jadi untuk bagian yang di sini daratannya tidak terbakar, yang terbakar daratannya cuma di bagian Bukit Teletabis itu aja. Cuman sialnya untuk bagian atas-atasnya ini tuh hampir semuanya rata. Dari sana, dari ujung sana, terus sampai ke sini bahkan. Ya, nih. Di sini bahkan di sini ada bekas kebakaran. Luar biasa, luar biasa. Halo. Nah, ini tempat biasanya turis-turis melakukan foto-foto ya. Oke. Nah, di atas ini tuh biasanya tempat gue sama teman-teman camping ya. Hangus tempatnya sekarang teman-teman. Bener-bener hangus. Coba kita naik ke sana. Bener-bener nggak ada pengunjung selain gue ya. Pedagang pun sampai ketiduran.
Dan ya, ini dia tempat biasa kita camping. Di sini tuh awalnya tuh rimbun banget teman-teman. Sekarang udah benar-benar kebakar ya. Hangus. Kita coba lihat-lihat sebelah sini. Nah, sampai sini-sini. Dan oke, sekarang gue mau santai-santai dulu ya, mau ngopi-ngopi dulu, mau pasang hemok dulu. Ya, santai-santai dulu menikmati pemandangan indah Gunung Bromo dari atas ini ya. Oke teman-teman, jadi ini ya, di Gunung Bromo ini kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, mulai dari berpetualang menyusuri padang pasir di bawah. Kalian bisa pakai motor sendiri atau bisa nyewa jeep. Kemudian bisa melihat keindahan sunrise dari sini, dari Seruni Point ini, atau bahkan mungkin bisa ngecamp juga di sini. Kalau ngecamp tuh sekalian ya, kita campingnya dapat, kemudian sunrise-nya dapat, dan pemandangannya juga dapat ya. Biasanya tuh kalau misalkan pagi-pagi, kalau misalkan kita beruntung, kita bakal lihat lautan awan di bawah ya. Jadi biasanya tuh kalau subuh-subuh ketika sunrise itu di bawah tuh ada lautan awan ya. Nah di sana juga ada pura. Kemudian ke kawah juga bisa sebetulnya. Jadi banyak banget destinasi wisata di sini tuh. Oke, dan inilah Gunung Bromo, salah satu gunung terindah di Indonesia yang bisa kalian capai. Tidak perlu mendaki berat-berat ya, buat para pecinta alam bisa ya. Jadi di Gunung Bromo ini kita bisa lewat beberapa jalur, bisa lewat Probolinggo, kemudian lewat Pasuruan dan juga lewat Malang. Kalau lewat Probolinggo, kita bisa langsung ke Seruni Point ke sini. Dan kalau mau turun itu nanti di sana ada buat turun ke bawah. Kemudian kita bisa ke Kawah Bromo bisa, kemudian ke Bukit Teletabis bisa. Nah kalau lewat Malang itu kita langsung lewat Bukit Teletabis di sana ya. Nah kalau lewat Pasuruan itu kita munculnya dari sana. Nah dan di ujung-ujung bukit itu biasanya orang-orang camping atau melihat sunrise ya, mulai dari sana, dari sana, dari sana, dari sana, di atas sana, bahkan sampai terakhir di sini yang kita tempatin ini. Oke, segitu dulu, dan inilah kondisi Bromo kalau kita lihat dari Seruni Point ya. Nanti gue bakal coba lihat langsung kondisi Bromo dari Bukit Teletabis. Sekarang kita mau lanjut turun dulu. Oke, bye bye, see you. Nah oke teman-teman, sekarang gue sudah turun dari Seruni Point. Nah selanjutnya gue mau ke lautan pasir ya. Nah
Nah, dari sini, oh bukan, masih di depan. Dari sini ambil kanan. Jalannya nanjak. Nah, selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ini loket masuknya ya. Kita beli tiket dulu. Nah, itu teman-teman. Lautan pasir Gunung Bromo. Kita bakal ke bawah ya. Jalanannya turun. Mantap sekali turunannya. Jalannya turun terus. Nah, sekarang sudah mulai datar. Mulai ke jalanan berpasir ya. Nah, ini tuh harus ekstra hati-hati. Karena sekarang posisinya lagi musim kemarau, jadi pasirnya sangat gembur sekali. Nah, jadi teman-teman, kalau ke arah sana, itu kita menuju Gunung Batok, ke Puro, dan ke Kawah Bromo. Tapi kita nggak akan ke sana. Kita akan ke arah Bukit Teletabis yang di sebelah sana, karena kita mau melihat bekas-bekas kebakaran kemarin ya. Jadi teman-teman, gue saranin buat kalian yang mau turun ke lautan pasir ini, untuk musim kemarau kayak gini tuh mending sewa jeep aja ya. Nah, kayak motor di depan tuh mereka nggak bisa naik. Dan tipsnya, supaya ban motor kalian nggak selip, jadi jangan melawan arus ya. Nah, jadi ikutin aja nih bekas-bekas ban mobil jeep atau bekas ban motor orang lain. Oke, harus tetap ekstra hati-hati dan konsentrasi. Dan pastikan juga kalian memakai masker ya. Karena di sini anginnya kencang banget. Dan seringkali pasir-pasirnya berterbangan kalau ada kendaraan atau jeep yang lewat. Dan ya, inilah teman-teman kondisinya. Biasanya tuh di hari-hari libur seperti ini, di weekend terutama, itu ramai banget pengunjung tuh. Jeep pun tidak terlihat terlalu banyak ya, 1-2 aja. Biasanya tuh sampai panjang. Yang foto-foto di sini. Anginnya gede banget. Ya. Kalau harga lokal tuh kayak lancar banget ya, bawa motornya tuh kayak enak gitu. Padahal ini tuh susah banget teman-teman, serius. Sepertinya kayaknya aja gitu, rata, datar. Tapi ya ini namanya juga pasir. Kalau jeep kan enak banget tuh.
Jangan selip, please. Oh, harusnya ngikutin motor itu tuh sebelah sana. Ban motor gue selip, teman-teman. Harus kita dorong nampaknya. Wah. Oh. Sangat perjuangan sekali. Nah, ini kayaknya di sini juga tebal nih pasirnya. Coba kita libas. Wah, badai pasir, teman-teman. Nah, kayaknya sekarang di sini agak padat nih. Oke. Mantap. Oke. Pelan-pelan. Harusnya agak ke sini sih, harusnya tuh. Oh ya, sebelah sini agak padat nih. Tapi tidak juga ternyata. Bahkan orang lain ada yang sampai jalan kaki. Nah, itu ya. Oh, harusnya lewat sana ya. Salah, kita salah ambil jalan ternyata. Nah, ini lumayan agak padat. Oke, kita masuk trek lagi. Bisa kalian lihat ya, di sekeliling bukit-bukit itu benar-benar hangus terbakar. Oh. Ini benar-benar susah dikendaliin sih. Harus ekstra. Tapi kayaknya lewat sana keren deh. Coba kita potong jalan. Lah kok malah bisa. Ini agak padat nih sebelah sini nih. Nah, sepertinya di sini lebih padat. Oke. Wow. Semangat. Gas terus. Ya ampun. Sampai gosong kayak gitu ya, teman-teman. Padahal awalnya tuh bukit yang ini tuh hijau banget. Nah, kalau di sini sudah agak mending jalannya ya. Karena ini lebih padat. Dan ini emang banyak rumput-rumput gitu di bawahnya tuh. Us. Oh, hampir saja.
Tapi kayaknya kalau misalkan tahun depan, nah sekarang kan menuju musim hujan nih. Bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan, Desember, Januari, Februari. Nah, bulan Maret tuh kayaknya sudah mulai hijau lagi. Kalau untuk tanaman-tanaman kayak rumput kayak gini tuh, biasanya sih sudah tumbuh lagi dan tumbuhnya bahkan mungkin bisa lebih bagus ya, karena ada efek abu bekas kebakaran. Tapi kalau untuk pohon-pohon, pohon cemara kayak gitu, itu mungkin pemulihannya bisa bertahun-tahun ya. Ini mesin motor sampai panas kerasa ke kaki. Sampai ngeheap ini mesin. Padahal gue pakai sepatu trekking ya. Tebal ini padahal sepatu. Karena tadi digeber mungkin di gigi rendah di pasir. Jadi mesin sampai ngeheap. Nah, mana tuh ngeheap? Salah bahasa Indonesia nate. Nah, ini tuh rumput-rumput yang di pinggir ini tuh. Kalau ini sih karena musim kemarau kayaknya. Kalau ini nanti juga hijau lagi. Nah, ini dia teman-teman. Bekas kebakaran beberapa waktu yang lalu ya. Tuh. Sampai situ. Nampaknya itu batas-batas yang berhasil dipadamkan sama relawan dan petugas-petugas ya. Dan kita juga sempat melihat sampai ada waterbombing. Sampai pakai helikopter memadamkannya. Nampaknya juga itu tuh ada ditanam-tanam kembali ya. Sudah mulai ditanam-tanam kembali untuk proses penghijauan kembali ya. Nah, itu teman-teman. Bukit sebelah sana tuh. Tuh. Lihat kan? Ya. Oke, kita lanjut ke Bukit Teletubbies. Titik di mana awal mula api itu berasal ya. Dan sebagian sudah mulai ditanami kembali ya. Nah, untuk mempercepat proses pemulihan. Nah, ini jalan enak nih. Ini padat, soalnya ini bekas rumput-rumput. Kita bisa agak gas di sini. Mantap. Tuh, rumput-rumput di sini sampai habis ya. Gak bisa berkata-kata lagi gue. Sayang banget. Oke. Tapi walau bagaimanapun, walau gosong kayak gini, kalau bagi gue sih Bromo tetap indah ya, tetap cantik. Dan gue tuh nggak pernah bosen main ke gunung ini tuh. Udah berapa kali dari dulu. Dari pertama kali itu pas tahun 2015. Sampai sekarang tuh udah beberapa kali bolak-balik sini ngecamp ke bawah, touring segala macam. Bener-bener nggak ada yang namanya bosen. Nah, di sana ada wisatawan asing tuh lagi trekking. Bahkan ketika pertama kali gue ngelihat Bromo itu di tahun 2015. Dulu pas gue di Bojonegoro, itu dari Bojonegoro dan gue masuk lewat Malang, itu langsung ke Bukit Teletubbies. Itu gue langsung tiba-tiba nggak tahu kenapa sampai nangis karena saking indahnya. Bener deh, dari sana tuh langsung cinta banget sama ini gunung. Kalian yang belum pernah ke sini, coba sekali aja ke sini. Dijamin. Gue jamin. Pasti bakal takjub banget. Apalagi buat para pencinta alam yang suka ngecamp, yang suka hiking. Mainlah.
Oke, kita coba ambil jalan kiri, nampaknya ini lebih padat ya. Nah, ini dia. Lebih padat. Kita bisa agak gas di sini. Ya Allah. Dan itu dia Bukit Teletabis. Ini tuh sepi banget teman-teman, serius. Nah biasanya tuh itu tenda-tenda itu tuh orang-orang dagang mulai dari oleh-oleh, baju, makanan-makanan, dan di sini tuh parkir. Biasanya tuh parkir jeep tuh sampai sini ya, dari arah sana sampai sini. Ini benar-benar nggak ada orang, cuma beberapa orang doang. Astaga, sampai segini ya. Ya ampun, sedih gue. Coba kita lihat. Nah, jadi ini teman-teman, lokasi asal muasal api yang menyebabkan Gunung Bromo ya. Ya kalau kalian ingat di berita-berita ya, ya fotonya tuh mereka tuh di sebelah sana. Terus kalau yang pas pertama api terbakar di belakang dan mereka tuh nyantai-nyantai di sini nih. Gitu. Dan gara-gara itu hanguslah gunung kesayangan kita ini. Pedagang-pedagang sampai libur, bahkan sampai sekarang sudah dibuka pun itu di sini tuh nggak ada yang dagang sama sekali loh. Padahal biasanya tuh di sini tuh, nah itu tuh yang bambu-bambu itu tuh tenda-tenda tempat para pedagang. Jeep pun cuma ada satu, rombongan yang ini doang kayaknya. Ya ampun. Padahal ya, kalau waktu itu apinya masih kecil dipadamkan mungkin nggak bakal terjadi kebakaran seluas ini. Bahkan sampai ke sana tuh sampai ke sana. Ya, ini gila sih. Coba kita lihat ke sini ya, ke arah bekas kebakarannya. Nah, kebayang kan teman-teman, sudah mau musim kemarau, ditambah ada percikan api, udah. Gunung itu jangankan ada percikan api, tanpa ada percikan api pun kalau musim kemarau itu bisa terjadi kebakaran. Dan ada beberapa juga gunung yang di bulan-bulan ini yang kebakaran ya, kayak Gunung Arjuno. Terus yang terakhir kemarin alun-alun Surya Kencana di Gunung Gede ya. Nah ini dia titik awal api 6 September 2023, ditandai ya. Ini teman-teman, titik awal apinya 6 September 2023. Di sini kemudian apinya meluas ya. Nah jadi sekarang seperti ini ya kondisinya di titik awal api pasca kebakaran di Gunung Bromo ini. Untuk wisatanya sudah dibuka, namun pengunjung masih belum banyak yang datang karena mungkin ya gini, pemandangan yang pengen mereka lihat, pemandangan hijau, sekarang jadi hitam hangus kayak gini ya. Mudah-mudahan cepat pulih. Bulan depan akhir tahun sampai awal tahun menjelang musim hujan,
Mudah-mudahan ini di awal tahun depan, di bulan Maret ataupun April bisa hijau kembali sehingga para wisatawan lokal maupun asing bisa berdatangan kembali ke sini ya. Nah, ini cuma ada beberapa orang aja wisatawan lokal. Oke, sekian dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah atas musibah yang telah terjadi di Gunung Bromo ini ya. Dan untuk selanjutnya gue bakal langsung jalan ke salah satu air terjun yang tidak jauh dari kawasan Taman Nasional Gunung Bromo ini. Tapi nanti lanjut di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, share, dan komen ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seger banget sih. Oh, jadi masih ada air terjun ternyata di sana satu. Oh, itu yang utama, kayaknya tinggi banget sih. Dan inilah dia teman-teman, air terjun Madakaripura. Wah, keren banget teman-teman.